Halo, selamat datang di vlog Bengkel Las HAW. Kalau misalkan kalian belum subscribe channel YouTube ini, kalian harus subscribe dulu sih, karena di Bengkel Las HAW ini nantinya bakal ada banyak banget konten-konten menarik yang akan edukasi kalian mengenai apapun yang berhubungan dengan las-lasan. Nah, kali ini Mbak Tuti lagi ada di daerah Bangetayu, Semarang. Mbak Tuti kali ini lagi datang ke proyek. Nah, ini bisa dilihat ya, kita itu lagi mengerjakan proyek pemasangan kanopi langsung 2 rumah guys. Gila gak? Gila gak? Gila banget. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya. Ini adalah pemasangan kanopi nyambung ya. Jadi ini 2 rumah, kanopinya dipasang nyambung. Ini di bagian depan. Dan selain pemasangan kanopi yang di bagian depan teras juga, HAW juga mengerjakan proyek yang pemasangan kanopi di belakang rumahnya juga. Nah, kalau misalkan kalian kepo, ini tuh kanopinya pakai bahan material apa sih gitu. Nah, sini aku jelasin. Nah, aku bakal liatin bahan material apa sih yang dipakai untuk masang kanopi di 2 rumah ini. Nah, untuk rangkanya sendiri, ini dia pakai besi hollow ya. Ini rangkanya besi hollow, jadi itu benar-benar kuat dan awet banget untuk dijadikan sebagai kerangka dari kanopi. Nah, ini memang atapnya belum dipasang ya, tapi nanti untuk atap si kanopinya ini nanti dia bakal pakai bahan material UPVC yang single layer. Nah, UPVC itu dia ada 2 tipe guys. Ada yang single layer kayak yang nanti bakal dipasang di sini, dan ada juga yang double layer. Double layer itu dia ada 2 lapisan, lapisan bawah dan lapisan atas. Di tengah-tengahnya ini tuh kayak ada rongga-rongganya. Itu nanti dia bisa untuk menyerap panas dari si mataharinya yang bakal turun ke kanopi kalian kayak gitu. Nah, aku bakal kasih rekomendasi ke kalian, kira-kira kalian itu tinggal di daerah yang panas atau di daerah yang dingin. Kalau misalkan kalian itu tinggal di daerah yang panas kayak Semarang ini ya, kebetulan lagi di proyek dan sangat-sangat panas sekali, itu kalian bisa pakai masang kanopi pakai bahan material UPVC bisa, ataupun galvanis pasir itu juga bisa ya. Nah, nanti untuk harga dan lain sebagainya tenang aja, di Bengkel Las HAW itu nanti kita bisa menyesuaikan dengan budgetnya klien atau budgetnya dari customer atau kalian yang mau pesen kayak gitu. Nanti bakal dihitungkan ya, itu gratis, karena di Bengkel Las HAW itu kami juga menyediakan layanan survei dan juga konsultasi gratis. Nanti kalau udah diukur-ukur nih, udah diukur dan udah dapet nih harganya berapa dan lain sebagainya, nanti bisa disesuaikan lah sama kantong kalian. Kira-kira budgetnya berapa sih kayak gitu. Itu tentunya menyesuaikan dengan bahan materialnya ya guys, karena bahan material yang beda itu nanti per meternya juga beda kayak gitu. Atau kalian kalau nggak mau yang biasa-biasa aja, UPVC terlalu biasa, karena aku Sultan, aku mau pasang yang lebih mewah dong, kira-kira apa ya kak? Kalian bisa pasang kanopi dengan bahan material membran. Kalian pernah ke MACT gak? Pernah? Nah, kalau misalkan kalian pernah ke MACT, terus kalian pernah lihat payung yang bisa dibuka tutup itu dia pakai bahan material kanopi membran juga. Kesannya mewah ya, mewah, dan juga tentunya bisa membuat rumah kalian semakin nyaman, karena itu membuat kesan rumah kalian menjadi lebih sejuk kayak gitu. Nah, kali ini aku udah bareng sama CS dari Bengkel Las HAW. Kita akan tanya-tanya ya, apa sih kira-kira kenapa pakai bahan material yang tadi aku udah jelasin, terus pengerjaannya tuh berapa lama sih gitu. Nah, ini nih ahlinya. Nanti kalau misalkan kalian juga mau pakai jasa dari Bengkel Las HAW, kalian bakal koordinasi langsung, konsultasi langsung sama si Mas Arif ini. Oke Mas Arif, kira-kira kenapa sih kok pakai bahan material ini gitu? Ini kan rumah-rumah baru ya, tipe rumah baru. Tadi kan kayaknya pakai bahan material UPVC yang single layer. Nah, itu kenapa sih kok milihnya itu si customernya? Oke.
Nah, sebenarnya untuk penggunaan bahan UPVC single layer itu dikarenakan memang ada permintaan dari ownernya langsung. Nah, di samping itu tujuannya itu untuk supaya harganya lebih ekonomis, tentunya itu. Tapi untuk rangka itu minta yang kuat. Nah, makanya kita berikan opsi untuk rangka menggunakan bahan galvanis. Ya, jadi awet terhadap korosi. Kemudian untuk spesifikasinya sendiri itu untuk frame dan tiang kita menggunakan besi galvanis 4x8 ketebalan 1,8 mili. Kemudian udah aku tampilin itu adalah besi galvanis ya Mas Arif ya? Iya, benar. Kemudian untuk isian rujinya kita menggunakan besi galvanis 4,4x6 ketebalan sama 1,8 mili seperti itu. Oke. Nah, terus kira-kira dengan kanopi yang seluas ini kan sebenarnya 2 rumah ya Mas? Ya. 2 rumah yang akhirnya digabung kan bagian depannya ini. Itu biasanya perlu waktu pengerjaan berapa lama sih Mas? Oke, untuk fabrikasi sendiri sebenarnya kita ditargetkan itu selesai 2 minggu secara keseluruhan. Nah, ini kita pengerjaannya bukan cuma hanya ini. Jadi kita mengerjakan untuk tralisnya juga. Yang awalnya itu untuk kanopi bagian depan ini kita sudah bikin sudah sesuai permintaan awal, namun ada perubahan karena rumah yang di samping juga ingin dibuatkan kanopi yang sama. Nah, tapi pada saat pengerjaan itu kita ada kendala. Jadi karena posisi rumahnya ini kan berbeda ya, agak sedikit miring lah kalau ditarik garis lurus dari rumah 1 ke rumah 2 itu nggak sama. Benar. Sehingga kita sempat ada melakukan perubahan di bagian rangka bagian sini yang sudah kita pasang, akhirnya kita bongkar lagi, kita revisi, kemudian baru kita pasang untuk besi secara lurus itu hasilnya seperti apa. Nah, akhirnya kita melakukan istilahnya pembuangan sisinya itu ada sebelah kiri dan sisi kanan. Sisi kiri dan sisi kanannya? Ya, tapi untuk kanopi yang kita bikin ini secara keseluruhan nanti tetap siku, dan kita ngambil titik sikunya itu dari bagian tengah rumah. Jadi antara rumah 1 dan rumah 2. Dan total pengerjaan ini ya kita lebih kurang 2 minggu itu udah selesai semuanya. Nah, kira-kira nih, ini kan nanti biasanya tuh ada tuh Mas yang nanya, emang bener ya nanti bakal disurvei gratis, terus bisa konsultasi dulu atau minta digambar gitu. Nah, itu beneran gratis atau memang ada biaya-biaya tambahan gitu Mas untuk proses itu? Nah, untuk survei sendiri sebenarnya kita Hartono Art Welding untuk wilayah Semarang dan sekitarnya itu memang gratis. Nah, cuman kalau pengerjaan di luar jangkauan Semarang, misalkan kayak Jepara itu kan lebih jauh dari Semarang. Untuk daerah Demak, kemudian Kabupaten Semarang, terakhir itu yang agak jauh juga hampir memasuki Salatiga, itu kita tetap gratiskan proses surveinya. Kemudian untuk konsultasi juga, jadi kita akan gali informasi terkait kebutuhannya seperti apa, kemudian keinginan pemilik rumah seperti apa, budget yang dianggarkan, nah itu nanti kita coba sesuaikan. Dan kalau misalkan memang sudah cocok, kita bantu proses gambarnya, dan gambarnya itu juga gratis. Nah, jadi itu ya guys ya, beneran gratis. Kalau misalkan kalian ada yang tinggal di daerah Semarang dan kalian itu masih nyari jasa les-lesan itu yang bagus tuh kayak gimana, yang bagus tuh gimana sih gitu, kalian bisa langsung kontak Bengkel Laza AW, karena selain tadi ada apa namanya konsultasi, si Bengkel Laza AW ini nanti akan diwakilkan oleh Mas Arif, itu juga ada ini ya Mas ya, kayak proses edukasi ke klien juga gitu ya. Jadi no tipu-tipu, kan nggak usah takut ketipu. Kalau misalkan banyak banget di luar sana ada kasus penipuan bengkel las-lasan dari segi pengerjaan ataupun dari segi tukang yang belum profesional, kalian nggak usah khawatirkan itu kalau misalkan kalian pakai jasa Bengkel Laza AW kayak gitu. Kalau misalkan kalian penasaran UPVC yang single layer itu kayak gimana sih, ini aku ada contohnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adalah atap yang pakai bahan material UPVC single layer. Ini bisa dilihat layernya cuma 1 ya.
Tapi ada juga yang tipe double layer, itu ada doublenya, lapisannya itu 2 karena double ya. Kalau yang ini nanti yang bakal dipasang itu UPVC yang single layer, kayak gitu. Nah, itu tadi pengerjaan proyek hari ini. Kalau misalkan kalian penasaran sama hasilnya kayak gimana, nih aku kasih lihat hasilnya. Kalau misalkan kalian belum subscribe akun Bengkel Las HAW, aku saranin kalian buat subscribe. Kenapa? Karena ada edukasi yang menarik seputar las-lasan. Terima kasih.